Tolong, gue dikejar-kejar zombie, tolong, lihat gue, apa, gue dikejar. Oke lah ya, nggak usah basa-basi karena gue nggak pernah sebahagia ini abis nonton film yang bergenre ini horor bukan ya? Ini horor bukan sih? Tapi gue tuh udah lama banget nggak nonton film yang bertemakan zombie gitu loh. Ya kalau misalnya kalian ngedenger kata film zombie, kalian tuh bakal kepikiran apa sih? Film Tren to Busan, film World War Z, 28 Days Later, atau apapun itu. Dan rata-rata dari film itu semua kan kalau nggak bercerita tentang bertahan hidup, aksi dikejar-kejar zombie, terus ya gimana cara nemuin vaksinnya tersebut, udah gitu doang. Dan hadirlah film 28 Years Later yang menghadirkan drama keluarga dalam wabah zombie. 7, 6, 11, 5, 4, 17, 32. Oke, yang pertama gue pengen bahas dari visualnya dulu. Karena visualnya ini nggak murahan coy. Untuk sekelas film zombie, nggak cuman yang shaky-shaky gimana caranya biar penonton itu kayak kerasa pusing juga. Aduh, aku dikejar zombie, aku menjadi ikut pusing kayak aktornya. Enggak gitu doang. Ini sinematografinya mahal coy kalau kata gue mah. Ada, nanti kalian bakal ngelihat dalam filmnya itu ada shot yang dari adegan utama terus ntar bakal pindah ke kayak adegan perang tahun nggak tahu sih tahun berapa, pokoknya zaman Inggris perang. Abis itu ntar pindah lagi ke infrared yang menunjukkan zombie-zombie. Padahal hal itu tuh nggak ada sinambungnya sama bagian plotnya. Itu tuh cuman ngebangun gimana caranya kita bisa merinding, gimana caranya biar kita tuh bisa ketakutan ketika melihat film tersebut. Dan di film ini juga disajikan ya kamera-kamera yang miring-miring gitu. Jadi ada shot-shot ntar kamera-kamera miring kayak filmnya 28 Days Later. Karena ya emang penulis sama sutradaranya itu balik lagi di film ini. Dan katanya kalau nggak salah film ini di shoot pakai iPhone 15 Pro Max, Pak. Apakah iya? Bagi kalian yang tahu silahkan tulis di kolom komentar. Terus untuk bagian audionya itu tuh bener-bener ngedukung banget untuk adegan-adegan yang ada dalam film ini. Tapi kalau misalnya di film-film sebelumnya itu kan musiknya dipakai cuman untuk ini ada momen tegang gitu ya. Di film ini musiknya itu tuh bener-bener menunjukkan ketegangannya tersebut. Jadi bener-bener musik dengan visual yang mahal itu bener-bener pas kata gua coy. Terus selanjutnya gua nih pengen bahas dari segi plotnya. Ya jangan seneng dulu di awal. Dari segi visual gua bilang oke, dari segi audio gua bilang oke, bagus gitu. Nah tapi kali ini gue pengen bahas dulu dari segi plotnya nih. Karena menurut gua cerita yang bagus itu bisa menyelamatkan visual yang jelek. Tapi visual yang bagus itu tuh belum tentu bisa menyelamatkan plot yang jelek. Ya ini menurut gue sih, kalau misalnya kalian ada pendapat lain silahkan tuliskan juga di kolom komentar. Dan sekarang gue pengen ingetin dulu ke kalian, kalau misalnya kalian belum nonton film 28 Years Later ini, silahkan pause dulu videonya, silahkan kalian keluar dulu dari video ini dan kalian tonton dulu langsung sekarang ke bioskop. Karena gue bener-bener rekomendasiin film ini buat kalian untuk sekedar hiburan, ataupun mungkin kalian yang kangen dengan film tema perzombian, atau mungkin kalian yang emang ngikutin dua film sebelumnya, gue bener-bener rekomendasiin banget. Tapi gue pesan ke kalian bahwasanya nonton film ini jangan lihat dulu sinopsisnya pertama, kedua jangan lihat, ini wajib jangan lihat trailernya dulu. Karena dari banyak yang gue lihat itu penonton-penonton itu banyak yang kecewa gara-gara dia itu ngelihat trailernya terlebih dahulu. Mereka itu ada ekspektasi lebih tentang trailernya, terus mereka nonton ini, terus ya seakan-akan ekspektasinya tuh hancur gitu loh. Dan gue kenapa nyuruh kalian skip video ini, karena menurut gue untuk pembahasan review film, kalau misalnya udah ngebahas yang namanya plot itu tuh udah sakral banget. Mau itu non spoiler, mau itu spoiler, itu tuh pasti berpengaruh banget dengan pola pikir kalian untuk menonton. Jadi pikiran kalian tuh bakal terpengaruh kalau misalnya kalian tuh udah mendengar review plot. Oke? Nah, film 28 Years Later ini bercerita tentang apa sih? Simpelnya ceritanya itu tentang anak kecil yang bernama Spike. Itu tuh tentang drama keluarga, tapi yang lebih disorot itu si Spike-nya itu. Si Spike itu gimana perkembangan karakternya dari awalnya yang culun banget terus menjadi yang pemberani banget. Dan Spike itu kalau nggak salah nih, gue sedikit lupa soalnya, itu sekitar umur 12 tahun coy. Kapan lagi ngelihat film zombie dengan
tokoh utamanya itu bocah umur 12 tahun. Ya selama ini kan film-film zombie kan ya kalau misalnya anaknya itu tuh cuman kayak diselamatin doang gitu loh, itu kayak aset berharga gitu-gitu doang. Nah kalau misalnya film ini itu nunjukin perkembangan karakternya si Spike ini. Dan bagi kalian yang belum tahu juga, sebenarnya film ini tuh ada pengen dibuat triloginya. Jadi ntar bakal ada 2 film selanjutnya kalau nggak salah. Makanya untuk di film pertama ini gua rasa ya pengenalan karakter dulu, pengenalan karakternya si Spike dulu gitu loh. Makanya setelah kalian nonton film ini, endingnya itu tuh ya belum selesai, belum beres karena film ini bakal berlanjut. Gue sendiri masih belum bisa menyimpulkan para karakter-karakter ini yang ada dalam film tersebut. Film zombie itu nggak bakal seru kalau misalnya nggak ada karakter yang agak konsletan dikit otaknya. Justru dengan ada karakter-karakter yang otak konslet itu membuat filmnya ini menjadi lebih seru. Terus kita bahas sekarang dari sisi segi zombinya. Kan film ini kan 28 Years Later ya. Jadi kan bercerita tentang 28 tahun setelah kejadian wabah pertamanya menular. Nah itu tuh kita dikasih tahu setelah 28 tahun para zombinya itu gimana sih? Nggak taunya para zombinya ini tuh bermutasi coy. Ada zombie yang pelan-pelan tapi mematikan, ada zombie yang biasa aja, juga ada zombie yang sampai ada juga zombie yang berubah menjadi alpha coy. Jadi zombinya ini anggapannya kayak hidup berkerumunan kayak serigala gitu, tapi ada si alpanya ini, ada sosok pemimpinnya, dan sosok pemimpin ini bener-bener kayak strong banget. Tapi apakah hal itu akan mengganggu? Kalau kata gua sih enggak ya, justru memberikan warna ataupun nuansa baru untuk film-film zombie ini, apalagi untuk franchise-nya si 28 ini. Ya siapa tahu ntar tiba-tiba di masa depan ada zombie yang bisa terbang juga. Mungkin di antara kalian ada yang ngomel-ngomel kayak misal filmnya nggak logis, nggak masuk akal, makin nyeleneh, makin absurd ini segala macam. Sekarang gue pengen nanya ke kalian, film mana sih yang masuk akal? Apakah ada film masuk akal gitu kan? Film sekelas drama ataupun romance pun ya lebih didramatisir, lebih diromantisin. Ya nggak ada yang masuk akal kecuali kalian nonton film dokumenter yang dokumenter aksi ya, dokumenter asli bukan dokumenter fiksi. Oke, kesimpulannya menurut gua dari segi emosional film ini tuh belum bisa mengalahkan film Train to Busan. Menurut gua dari segi emosional dan overall film Train to Busan tuh masih bagus banget. Terus juga kalau misalnya dari segi aksinya itu menurut gua masih keren World War Z karena di situ lebih menantang kalau kata gua daripada film ini. Film ini kayak cuman hoki-hokian doang karena karakter utamanya si Spike yang masih anak kecil, kemampuan bertarungnya itu masih belum diasah. Jadi ya lu ngelihat Spike ini selamat ini gua rasa kayak cuman keberuntungan doang. Tapi kalau misalnya dari segi keren, nah ini yang nilai poin plusnya itu menurut gua lebih keren film ini. Dan kalau misalnya dari plot, dari segi plotnya gue nggak bilang jelek, tapi menurut gue ini fresh kalau misalnya untuk tema perzombian, cerita tentang drama keluarga, apalagi tokoh utamanya anak kecil di tengah wabah zombie yang melanda di dunia ini, itu menurut gue masih fresh banget coy. Ya atau mungkin gue kelewatan zaman gitu ya, gue belum nonton film-film lain yang tokoh utamanya anak kecil ataupun ataupun film zombie yang berceritakan tentang drama keluarga, tapi drama keluarga yang intens loh ya, yang bener-bener intens menceritakan tentang keluarga tersebut loh ya, bukan sekedar kayak keluarga dikejar-kejar zombie ya, itu juga mungkin udah banyak sekarang. Tapi tetap menurut gue film ini masih ada di bawahnya film 28 Days Later. Kalau misalnya 28 Weeks Later gue nggak mau bahas karena gue sendiri nonton film itu tuh sebenarnya ngantuk coy. Sekalian gue pengen ngasih rating nih ya. Untuk film 28 Days Later gue bakal ngasih nilai 9/10. Kalau misalnya untuk 28 Weeks Later, sorry banget, mungkin ini selera, tapi gue sendiri bakal ngasih film ini nilai 6/10. Terus kalau misalnya sekarang film 28 Years Later ini, gue bakal ngasih rating film ini 8/10. Menurut gue ini adalah film zombie terkeren bagi gue. Kalau misalnya kalian ada pendapat lain atau misalnya pendapat kalian berbeda, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Komentar gue terbuka. Gue menerima semua opini kalian, gue menerima semua argumentasi kalian. Silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan ya, tapi dengan catatan syarat ya. Menurut gue kenapa film ini bisa dinilai 8/10, asal lu jangan nonton trailernya, jangan kena spoiler dulu, jangan lihat sinopsisnya. Lu anggapannya kayak penonton buta lah. Lu bener-bener nggak tahu apa-apa, duduk di bioskop terus langsung nonton filmnya. Dan ya, terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.